Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Enda Vinataryani, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari studi kelayakan bisnis. Salah satu tujuan perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan, dalam arti bahwa seluruh aktivitas perusahaan hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Maka perlu dipikirkan seberapa lama pengembalian dana yang kita sudah tanamkan pada proyek tersebut agar segera kembali. Artinya bahwa sebelum perusahaan tersebut dijalankan, maka benar-benar perlu terlebih dahulu diperhitungkan apakah tadi dana yang sudah kita investasikan dapat memberikan keuntungan dalam jangka waktu berapa lama. Jika tidak, maka usaha tersebut tidak perlu dijalankan. Ada juga beberapa perusahaan yang bersifat sosial. Pada perusahaan ini keuntungan finansial tidak terlalu ditonjolkan. Nah, untuk menghambat dari kegagalan, maka perlu melakukan studi yang disebut dengan studi kelayakan bisnis. Salah satu tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk mencari jalan keluar bagaimana mengatasi atau meminimalisir hambatan dan resiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena masa yang akan datang adalah sulit untuk diprediksi apakah perusahaan kita dapat memberikan keuntungan atau kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Apa sih studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari suatu bisnis atau usaha layak atau tidak untuk dijalani. Kelayakan itu sendiri yaitu apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat lebih dibanding dengan dana yang telah kita keluarkan. Layak sendiri tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut, tapi juga memberikan manfaat bagi investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas. Untuk menentukan layak atau tidaknya usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek-aspek ini sudah ada beberapa standar yang digunakan. Ukuran kelayakan masing-masing dari suatu usaha tentunya berbeda, baik dari usaha jasa maupun non-jasa. Misalnya, usaha peternakan dengan pendidikan tentu kelayakannya berbeda, tetapi aspek yang digunakan tetap sama. Aspek-aspek apa saja yang digunakan? Yang pertama, aspek hukum. Pada aspek ini yaitu menilai kelengkapan, keaslian dokumen. Yang kedua, aspek pemasaran. Pada aspek ini menilai seberapa besar pasar yang akan dimasuki dan strategi apa yang akan digunakan untuk menguasai pasar tersebut. Lalu ada aspek manajemen dan organisasi. Pada aspek ini menilai mengenai kesiapan dari sumber daya manusia dan bentuk organisasi apa yang akan dijalankan. Lalu ada aspek keuangan. Pada aspek ini yaitu menilai seberapa besar manfaat dari dana yang kita investasikan, juga besarnya dana yang kita keluarkan. Pada aspek teknik dan produksi, pada aspek ini menilai mengenai lokasi, layout, ruangan, dan teknologi apa yang digunakan pada perusahaan tersebut. Lalu penilaian selanjutnya mengenai ekonomi dan sosial, apakah perusahaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah menilai bagaimana cara menanggulangi dari dampak yang ditimbulkan dari usaha yang kita jalankan dan juga bagaimana menanggulanginya. Baik, terima kasih presentasi dari Bu Enda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.